Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Mukarram Ki Haji Zuhri Zaini, yang terhormat Rektor Universitas Nurul Jadid Al-Mukarram Ki Haji Abdul Hamid Wahid MAG, yang terhormat Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang terhormat Muhammad Afifuddin STHI MSI, yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Muhammad Amin MPDI, yang terhormat Koordinator Divisi Pengawasan Provinsi Jawa Timur Bapak Aang Hunaifi SHMH, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo Bapak Fathul Qorib MH, serta yang kami hormati seluruh anggota Bawaslu yang hadir dalam acara ini, baik secara luring maupun secara daring. Yang kami hormati segenap pimpinan Universitas Nurul Jadid dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Nurul Jadid, baik yang mengikuti secara luring maupun yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah, bersyukur pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat bersama-sama mengikuti acara launching Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan Universitas Nurul Jadid bersama Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua ialah menyanyikan mars, acara yang ketiga ialah sambutan-sambutan, acara yang keempat launching Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan secara simbolis, acara yang kelima penandatanganan MOU, acara yang keenam pemberian cenderamata, acara yang ketujuh pembacaan doa, dan acara inti kuliah tamu sebagai acara yang kedelapan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan harapan acara demi acara berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Universitas Nurul Jadid.
pantang lelah berjuang menepati amanah penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nurul Jadid alma mater tercinta, tempat jiwa raga kami ditempat. Harumlah namamu lestari sepanjang masa, jadi rahmat bagi alam semesta. Kami putra putrimu dengan tekad membaca, siap sedia untuk selalu membela. Puja namamu terpatri di relung sanubariku, jayalah kampusku, jadilah kau terang cahaya baru, unggul dan inovatif serta berkeadaban dalam pengembangan pengetahuan. Lahirkanlah sarjana yang utama, berakhlak mulia, berilmu berguna. Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama badan pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Nurul Jadid kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Yang kami hormati tamu kita dari Bawaslu, yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Pak Muhammad Amin. Ini beliau juga orang Madura dan orang pesantren.
Oh maaf, ada yang terlupa, yang juga terhubung secara online, anggota Bawaslu RI, Bapak Muhammad Afifuddin, STHI, MSI. Yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Bapak Fathul Qorib. Beserta segenap anggota Bawaslu dan para staf yang mendampingi. Yang terhormat Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Probolinggo atau yang mewakili beserta segenap rombongan. Yang terhormat pimpinan Universitas Nurul Jadid, para wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4, para pimpinan lembaga yang hadir, ada kepala LPPM beserta staf, kemudian dari SPI, Satuan Pengawas Internal Universitas Nurul Jadid. Yang saya cintai mahasiswa dan mahasiswi, khususnya para aktivis yang hari ini hadir dan akan mengikuti kegiatan sekolah demokrasi dan wawasan kebangsaan ini, insya Allah sampai tuntas. Para hadirin dan segenap undangan yang berbahagia, izinkan saya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan rasa bangga saya secara pribadi maupun atas nama Universitas Nurul Jadid atas terselenggaranya kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu peluncuran atau launching Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan yang merupakan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan Universitas Nurul Jadid. Saya kira acara ini sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi kami Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid, karena nantinya para mahasiswa yang sekarang sedang menempuh studi ini akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini dalam segala levelnya, dalam berbagai bidangnya masing-masing, sesuai dengan profesi dan bidang yang ditekuni nantinya. Keberadaan kita sebagai bangsa tentu adalah kenyataan di mana kita hidup. Universitas Nurul Jadid memiliki visi menjadi perguruan tinggi berkeadaban yang memiliki basis tata kelola unggul atau Good Governance University dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan tahun 2022. Salah satu pilar penting dalam visi tersebut adalah trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Trilogi itu yang pertama, bahwa santri Nurul Jadid selalu memperhitungkan fardu ain, artinya selesai dengan kewajiban-kewajiban sebagai individu. Yang kedua, santri Nurul Jadid memperhatikan untuk apa? Meninggalkan dosa-dosa besar.
sebagai perhatian dasar. Artinya posisi sebagai individu tidak sampai menimbulkan permasalahan sosial dan masalah lingkungan serta masalah moral. Dan yang ketiga adalah berbaik adab kepada Allah dan kepada makhluk. Trilogi itu dilandasi oleh panca kesadaran, yaitu kesadaran berilmu, kesadaran beragama terlebih dahulu, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesadaran berorganisasi. Oleh karena itu, saya kira di luar konteks kita sebagai warga negara pun, kita sebagai warga Universitas Nurul Jadid dan santri Nurul Jadid, kesadaran kemasyarakatan, kesadaran kebangsaan, dan kesadaran berorganisasi adalah merupakan satu kesadaran penting yang terwujud dalam cerminan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Oleh karena itu, ini penting untuk terus kita perdalam, baik wawasan, pengetahuan maupun perilakunya. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini memang sempat menjadi sesuatu yang dapat dikatakan terdegradasi sejak reformasi. Ketika kita melakukan pembongkaran nilai-nilai yang dianggap tidak baik, sebagian kecil juga kesadaran kebangsaan dan kenegaraan juga tergerus. Beberapa waktu ketika awal-awal reformasi itu, generasi berikutnya 5-6 tahun setelah 99, bahkan tentang dasar kesepakatan berbangsa dan bernegara, Pancasila pun waktu itu banyak yang tidak memahami lagi, yang sebelumnya itu menjadi kajian kita bersama dalam segala penilaian dan kurang lebihnya. Saya waktu itu sejak sekolah sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi mengalami pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan. Nah, oleh karena itu saya kira penyegaran ini melalui sesuatu metode dan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks zaman dan perkembangan memang terus perlu kita lakukan dan kita upgrade. Dan kita sebagai kader-kader yang nantinya akan mengambil tongkat estafet itu perlu terus berproses di dalam hal ini. Oleh karena itu kami dari Universitas Nurul Jadid mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang telah menggandeng kami dalam kegiatan ini dan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Dan insya Allah pada kesempatan ini juga kita akan MOU bersama Bawaslu Provinsi. Insya Allah habis ini akan ada penandatanganan MOU. Terima kasih Pak Ketua. Moga-moga ini juga setelah tentunya fokus kepada tempat di mana kita berpijak di Probolinggo, kita melakukan penyadaran, pengabdian dan seterusnya. Nanti mungkin skalanya bisa ditingkatkan di level yang lebih luas, di level provinsi, dan bukan tidak mungkin juga nanti di level nasional. Saya kira wawasan kebangsaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, khususnya di dalam tantangan globalisasi maupun revolusi industri yang sedang kita hadapi. Kepada saudara-saudara, para mahasiswa, saya berharap momentum ini dapat kita manfaatkan dengan baik. Mari kita menimba ilmu, menimba pengetahuan, menimba wawasan, menimba pengalaman dan seni. Karena kehidupan itu juga ada seninya yang tidak diperoleh di lapangan, yang tidak peroleh di bangku kuliah, tetapi bisa kita temukan dengan berinteraksi, saling tukar pengalaman, saling bergesek dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan matang. Saya kira dalam konteks penyelenggaraan
demokrasi di Indonesia, Bawaslu adalah salah satu salah satu titik penting di mana kita bisa mengambil sesuatu dari sana, baik berupa wawasan, pengalaman maupun seni yang diungkapkan tadi. Selebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan maupun fasilitasi acara banyak keterbatasan di sana sini. Itulah batas kemampuan kami dan insya Allah ya kami sudah berusaha melakukan yang terbaik yang kami miliki. Demikian sambutan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang selanjutnya oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo kepada yang terhormat Bapak Fathul Qorib MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Haji Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton, guru kita bersama. Yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Jadid Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Yang saya hormati para wakil rektor, di antaranya yaitu Kiai Haji Faiz MPhil serta Kiai Haji Najibur Rahman, Bapak Dr. Andes Haji Hambali MPD, Bapak Muhammad Nur Fadil Hidayat, serta seluruh kepala dan pimpinan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Nurul Jadid Karanganyar Paiton. Yang saya hormati dan saya takdimi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Abhan SHMH, yang insya Allah bisa beliau nonton di live YouTube kita, serta para anggota Bawaslu Republik Indonesia, terutama yang hadir di tengah-tengah kita dalam live Zoom, dan beliau insya Allah akan memberikan sambutan, yaitu sang inspirator kita dalam kegiatan ini, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Pengawasan, termasuk sekaligus penulis buku Membumikan Pengawasan, yang merupakan salah satu cikal bakal kenapa muncul giat-giat seperti saat ini, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin yang ada di ruang virtual. Selamat datang Bapak Muhammad Afifuddin. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang hadir di tengah-tengah kita langsung, istilahnya luring, Bapak Muhammad Amin MPDI. Selamat datang Bapak Muhammad Amin. Dan juga bersama dengan Bapak Koordinator Divisi Pengawasan
Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Aang Kunaifi, SHMH. Selamat datang Bapak Aang. Serta rekan-rekan pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, sahabat saya yang selalu bersama-sama mendampingi dalam setiap gerak langkah kita, setiap kegiatan yang kita lakukan selalu bersama-sama. Teman-teman Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama dengan staf. Dan tak lupa juga saya sampaikan salam hormat kepada para peserta Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan yang saat ini sedang hadir mengikuti acara launchingnya, yang insya Allah launching ini akan digelar dalam bentuk disebut dengan kuliah umum atau kuliah tamu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Maulana Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan ini kita bersama bermuajahah, bertatap muka dalam rangka pelaksanaan launching Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan yang digagas bersama antara Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan Universitas Nurul Jadid. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dan menghasilkan manfaat yang sangat besar bagi kita semua sampai akhir nanti pelaksanaan Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan ini. Semoga Allah atas kegiatan ini mencatat ini sebagai amal baik, sebagai amal yang bisa dijadikan amal kita, pahala buat kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena beliaulah Rasulullah yang saat ini kita berada di zaman virtual, di zaman global, kita bisa memahami mana yang hak dan mana yang hak. Bapak Ibu hadirin peserta launching Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan yang saat ini turut hadir baik secara daring maupun luring. Oh ya, saya ingin juga menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya yang memberikan support dan dukungan serta atensinya, termasuk juga sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur, khususnya se-Indonesia Raya, karena ini adalah disiarkan secara live, seluruh Indonesia tentunya akan menonton kegiatan acara ini. Saya ingin mengucapkan jazakumullahu ahsanal jasa fid dharaini kepada jenengan semua atas suksesnya kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, giat ini adalah terselenggara karena adanya sebuah amanah yang diamanahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana di dalamnya ada amanah yang disebut dengan kita Bawaslu dari jajaran tertinggi sampai kabupaten ke bawah wajib melaksanakan apa yang disebut dengan pengembangan pengawasan pemilu partisipatif. Salah satu aplikasinya apa yang telah kita laksanakan ini, di mana Bapak Afif pernah menyampaikan bahwa kita harus melakukan banyak terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, karya-karya yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif pada masyarakat. Karena tanpa bantuan masyarakat, pelaksanaan pemilu dan pemilihan tidak akan berjalan sesuai dengan regulasi yang diinginkan. Akan banyak ketimbangan-ketimbangan jika masyarakat secara seluruhnya tidak ikut membantu pelaksanaan proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, utamanya Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini. Sehingga kami mencoba mencari cara, termasuk kemudian alhasil melakukan MOU dengan Universitas Nurul Jadid beberapa bulan yang lalu. Sehingga melahirkan banyak kegiatan-kegiatan, diantaranya ada kuliah pengawasan bersama program studi ilmu hukum Yunoja, kemudian yang saat ini akan kita gelar dan di launching yaitu program Sekolah
demokrasi dan wawasan kebangsaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan ini sangat penting bagi kita semua dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif. Harus banyak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo, diantaranya bekerja sama dengan berbagai elemen-elemen masyarakat, terutama dengan insan kampus. Sebagai peserta adik-adik mahasiswa yang mempunyai idealisme yang sangat tinggi, mempunyai kepekaan sosial yang sangat tinggi, rasa empati dan simpati yang sangat tinggi, sehingga adik-adik mahasiswa diharapkan nantinya menjadi corong masyarakat, bisa membantu masyarakat meluruskan mana yang tidak lurus dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan nanti. Oleh karena itu, kepada adik-adik sekalian, pada pelaksanaan sekolah ini, mari kita ikuti sampai tuntas, sampai akhir, karena akan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Di antaranya, adik-adik bisa berpartisipasi menjadi bagian dari struktur Bawaslu Kabupaten Probolinggo mulai tingkat pusat hingga pada tingkat pengawas TPS. Mungkin saja tidak semua masuk ke dalam struktur, tetapi juga bisa masuk ke dalam bagian pengawas independen dan seterusnya. Oleh karena itu, besar harapan kami kepada adik-adik semua untuk mengikuti acara ini, atau setidak-tidaknya menjadi pemberi informasi kepada lapisan masyarakat di tengah-tengah ketika adik-adik berada dan kembali ke masyarakat nantinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, kepada Bapak Rektor UNUJA dan pimpinan serta sivitas akademika atas terselenggaranya kegiatan dari awal mulai MOU hingga akhir nanti. Bahkan insya Allah terima kasih kami akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi apabila nanti MOU yang akan digelar saat ini bersama dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan membuat UNUJA dan Bawaslu semakin meluas lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bahkan harapan kami bersama antara UNUJA dengan Bawaslu Kabupaten Probolinggo akan ada peningkatan MOU lagi, bukan hanya dengan provinsi, tetapi juga harapannya dengan Bawaslu Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa diamini oleh beliau, pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, terutama mungkin yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Muhammad Afifuddin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap program, setiap kegiatan pasti ada kekurangan, pasti ada celah yang mungkin harus dan perlu kita lengkapi bersama. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, manakala giat ini ada celah, ada salah, mohon dilengkapi, dan saya mewakili dari teman-teman sekalian dari Bawaslu, keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, harapan kami untuk terakhir kalinya terutama kepada adik-adik peserta sekolah demokrasi dan wawasan kebangsaan, setelah acara launching ini bukan menjadi selesai. Setelah acara launching ini akan ada acara yang disebut dengan kuliah tamu yang akan dibawakan oleh beliau berdua. Pertama, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Muhammad Amin MPDI dan Kordif Pengawasan Bapak Aang Gunaifi SHMH. Oleh karena itu kami mohon untuk terus cermat mengikuti acara giat ini sampai nanti selesai. Dan akhirnya saya mewakili keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Apabila ada salah khilaf,
Tutur kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sambutan dari pimpinan Bawaslu Republik Indonesia sekaligus meresmikan launching Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan secara simbolis. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin, STHI MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, pimpinan, pengasuh pesantren Nurul Jadid, Paiton, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini yang sangat kita hormati, kita muliakan, dan kita ikuti arahan serta bimbingannya yang sama-sama kita muliakan. Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG, Rektor Universitas Nurul Jadid, kemudian Dr. Haji Hambali MPD Warek 1, Kiai Haji Najibur Rahman MA Warek 2, Bapak Muhammad Nur Fadli Hidayat MKom Warek 3, dan juga Kiai Haji Faiz Abdul Haq Zaini Wakil Rektor 4, beserta seluruh kepala lembaga dan pimpinan fakultas di Universitas Nurul Jadid yang sangat kita hormati dan kita banggakan, jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pak Amin, Muhammad Amin, Ketua Bawaslu, dan juga Pak Aang Kunaifi, Koordif Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan juga pimpinan yang lain barangkali bergabung bersama kita semua. Sahabat Bawaslu sekalian, terutama Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo tadi, Pak Fathul Qorib, dan juga jajaran Mas Iba dan teman-teman, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan para pihak yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di pagi yang baik ini kita bisa silaturahim secara daring istilahnya. Silaturahim tidak langsung. Seandainya undangan atau pemberitahuan ini diberikan ke saya jauh lebih awal, pasti akan saya usahakan untuk datang sendiri. Apalagi kegiatan ini di pesantren, di universitas yang sedikit banyak saya tahu sejarahnya. Para kiai, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya punya persinggungan dengan Nurul Jadid dalam konteks dulu saya SMA-nya di Aliyah di Jember. Ada madrasah Aliyah program khusus yang itu juga salah satunya ada di pesantren Nurul Jadid. Jadi kita sering ketemu. Beberapa pertemuan biasanya itu pertemuan-pertemuan di perlombaan lah. Jadi bagi yang belum tahu saya adalah bagian dari pesantren juga begitu. Mungkin sebagian orang juga mikirnya nggak njurus. Kuliah saya di tafsir hadis di UIN Jakarta, kemudian S2-nya di UI, tetapi kemudian beraktivitas di Bawaslu. Nah, kenapa kemudian ini bisa terjadi? Banyak hal yang kita bisa jelaskan. Jadi saya merasa sebuah kehormatan ketika dihubungi Mas Ibat untuk kemudian bergabung. Seandainya waktunya lebih lama, kita rencanakan untuk kemudian bisa terlibat langsung sekaligus silaturahim dan juga mohon doa serta kita bisa ziarah ke para kiai sesepuh kita.
Alhamdulillah kegiatan kuliah pengawasan dan juga MOU antara kampus dengan Bawaslu ini memang bagian inisiatif yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Bawaslu dalam konteks ini ingin sekali semua pihak terlibat, apalagi bagi kita yang di lembaga yang jajarannya juga terbatas. Kami ingin pengawasan ini menjadi cara berpikir, menjadi gaya hidup, menjadi manhaj gitu ya, bagi semua pihak, para santri, para mahasiswa, dan juga semua pihak. Jadi kerjasama seperti ini juga tidak hanya dilakukan terhadap pesantren dan kampus, tetapi juga pada banyak lembaga yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok kepercayaan dan seterusnya. Jadi semua pihak kita ingin libatkan, apalagi dalam konteks Indonesia. Kami sangat meyakini peran kiai, peran guru, peran tokoh agama, tokoh masyarakat sangat penting. Bahkan dalam beberapa hal, beliau lebih bisa didengarkan ketimbang aparat-aparat atau jajaran-jajaran penyelenggara pemilu misalnya. Misalnya bagaimana kita meyakinkan kalau para kiainya kemudian menyuruh para santrinya, para mahasiswanya untuk misalnya besok di hari pemilihan pemilu gunakan hak pilih. Itu juga sudah sangat baik. Dan kami yakin peran tokoh, peran kiai menjadi sangat penting. Saya juga sangat bangga kepada sahabat-sahabat saya mahasiswa di Universitas Nurul Jadid yang sekarang ini bergabung dalam kegiatan ini. Saya lihat di layar banyak sekali, banyak kisah yang luar biasa tentang Nurul Jadid yang kami dapatkan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan membawa sambutan ini pada beberapa hal yang menjadi tradisi pesantren dan pengawasan. Kalau di salah satu pesantren atau perguruan tinggi, itu ada tradisi yang misalnya penggunaan bahasa asing. Maka biasanya kita ada istilah jasus. Atau dalam istilah-istilah lain bisa berbeda-beda. Jasus ini biasanya tugasnya adalah melakukan pengawasan kepada teman-temannya, tidak menggunakan bahasa sesuai aturan. Dia mengawasi teman-temannya sendiri. Kalau tidak mau menggunakan misalnya hari Senin, Selasa, Rabu itu harus bahasa Arab, selebihnya bahasa Inggris misalnya, maka kesadaran masing-masing pihak atau masyarakat atau pemilih ini adalah sebenarnya gambaran dari situasi yang ada di pesantren itu. Kalau kemudian temannya, sahabatnya, warga pesantren atau perguruan tinggi yang di asrama dan seterusnya itu melanggar, maka tradisi pesantren punya apa yang kita sebut dengan jasus. Dan ini embrio dari pengawasan sebenarnya. Bagaimana kita menjaga kualitas kesepakatan. Nah, ini yang penting. Kesepakatan pemilu memilih pemimpin di Indonesia itu dengan cara pemilu. Maka kita jaga ini. Orang yang melanggar, sebagaimana tadi itu, kalau jasus itu orang yang disuruh mengawasi teman-teman yang nggak menggunakan bahasa Arab Inggris misalnya, kalau dia menggunakan bahasa katakanlah Madura di dalam jam-jam yang ditentukan, kan dia melanggar. Dan sebenarnya tradisi ini tumbuh di pesantren. Belum lagi kita berhadapan banyak sekali dengan doktrin keagamaan kita yang sangat support, sangat mendukung bagaimana menjaga kualitas apapun. Sahabat Bawaslu sekalian, teman-teman yang mengikuti kegiatan ini tahun 2019 bahkan sampai hari ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi berita-berita yang tidak sepenuhnya benar. Kalau dalam bahasanya, bahasa pesantren, al-khabar imma kana shadiqan wa imma kana kadziban. Biar ada pesantren-pesantrennya kita pakai bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Al-Quran misalnya ada ayat yang menyatakan idza ja'akum fasikum
binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik, orang tidak jelas membawa kabar berita, maka perjelaslah, konfirmasilah, verifikasilah. Jangan langsung dipercaya. Ini sebenarnya kan tidak hanya tradisi atau doktrin kitab suci, tetapi juga dalam tradisi kita penting untuk menjaga kualitas informasi. Dan sebenarnya pengawasan itu tidak sekedar urusan pemilunya, tetapi bagaimana kita memberi edukasi ke masyarakat. Kalau ada berita bohong, jangan dipercaya, apalagi disebarkan. Kita harus melakukan konfirmasi. Doktrin awalnya dalam bahasa Arab tadi, berita itu ada kalanya benar, ada kalanya bohong. Jadi kalau kita semua, para santri, para mahasiswa, kemudian punya pikiran bahwa setiap informasi itu harus diverifikasi, maka sejatinya kita punya modal untuk memfilter berita bohong yang di dalam pemilu biasanya muncul. Isu agama dipakai, termasuk kapitalisasi atau menggunakan isu sara, suku, agama, ras, yang ini kemudian dalam praktek politik harus kita jaga betul agar benar-benar tidak dijadikan sebagai energi negatif yang memecah belah. Kita punya tradisi-tradisi yang baik yang saya kira ini harus menyatu dalam kehidupan kita, dan salah satu kekuatan pesantren, perguruan tinggi ini adalah juga soal kebiasaan. Jadi kalau sudah tumbuh dalam kebiasaan keseharian kehidupan kita, maka kita memaknai pengawasan itu sebenarnya adalah menjaga kualitas segala sesuatu lebih baik. Tidak sekedar pemilunya, tetapi kualitas kehidupan kita. Kalau cara pandang pengawasan ini sudah menjadi cara pandang hidup kita, maka kita sendiri akan berhati-hati. Kita sendiri akan berhati-hati untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Tadi disampaikan Romo Yai misalnya, tradisi untuk menghindari dosa besar, itu kan tradisi pengawas untuk menghindari kesalahan, karena kalau orang salah itu dosa. Jadi ini kan doktrin yang sebenarnya inherent melekat dalam diri kita, tinggal kita aktualisasikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman dan makan, tempat dan waktu saja. Nah, para kiai, pimpinan pesantren, perguruan tinggi, Bapak Ibu sekalian, dan sahabat-sahabat saya, mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini yang saya banggakan. Di bagian akhir sambutan ini, saya ingin menyampaikan situasi yang paling update saat ini di dunia internasional. Saya hubungkan dengan kenapa misalnya di Indonesia ada Bawaslu, di banyak negara lain tidak ada Bawaslu. Masing-masing kita punya sejarah, punya pengalaman kesejarahan yang berbeda antar negara. Ada banyak negara yang hanya punya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Ada yang ada Bawaslunya. Salah satu negara yang saat ini menjadi menarik untuk kita perhatikan adalah Afghanistan. Saya ingin bercerita ini karena sangat kontekstual dengan situasi saat ini. Kita tahu kemarin pemerintahannya baru diambil oleh Taliban dan seterusnya. Persis tahun 2009, tanggal 17 Agustus begini, malam-malam saya ke Afghanistan, pernah, hampir 1 bulan. Apa yang terjadi dan hubungannya dengan pengawas, saat itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita, Afghanistan ini ada 34 provinsi. Dan sebenarnya belakangan sebagian besar sudah ada cabang NU-nya. Karena mereka memang belajar perdamaian salah satunya dari Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kenapa saya ke Afghanistan? Jadi di Afghanistan itu dengan 34 provinsi ada sekitar 12 juta di saat 2009 kalau nggak salah. 12 juta pemilih. Nah kira-kira beginilah sederhananya. 12 juta pemilih itu sudah melakukan pemilihan, tapi kemudian mereka tidak percaya terhadap penyelenggaranya. Mereka ingin surat suara yang sudah dicontreng, di sana nyontreng. Nah, di sana tulisannya itu
bahasa pergaulannya bahasa Urdu. Jadi saya tidak bisa, harus diterjemahkan lewat penerjemah bahasa Inggris. Tetapi tulisan khasnya itu adalah Arapegon. Jadi tulisan Arab yang kita kalau di pesantren sangat terbiasa tanpa harokat. Jadi kalau nama desa A misalnya, kalau angka ya Arab. Jadi mereka kaget. Mereka tidak tahu Indonesia ketika kenalan sama saya, tapi mereka tahu Bali gitu. Mereka lebih tahu Bali dengan cerita-ceritanya, mereka nggak tahu Indonesia. Mereka lebih kaget lagi ketika saya ini Muslim. Setelah saya bisa membaca tulisan Pegon, kan jelek-jelek begini kita masih bisa baca tulisan-tulisan kitab kuning sedikit-sedikit itu. Ketika kita membaca itu, dia kemudian menyuruh saya membaca di Facebook dia. Ada yang sholawat, ada yang ayat suci Al-Quran. Saya baca. Apa pesannya sebenarnya dalam konteks pemilu, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana situasi itu sangat mengkhawatirkan kalau ada sebuah negara, masyarakatnya tidak percaya terhadap penyelenggara pemilunya. Jadi singkat cerita, pemerintah Afghanistan minta tolong Badan PBB menghadirkan banyak orang untuk menjadi para pihak yang akan menghitung ulang surat suara. Jadi ditaruh dalam lapangan besar, kira-kira ada tenda besar 9 atau 12 itu ya, saya ingat lupa. Saya bukan bagian dari penyelenggara yang direkrut PBB. Saya menjadi bagian pemantau, karena hidup saya dulu itu sebelum di Bawaslu juga, saya mengajar, alhamdulillah di FISIP Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, mengajar pemilu, mengajar etika politik dan lain-lain. Tetapi setelah di Bawaslu saya harus off sementara, tidak boleh mengajar. Apa yang terjadi? Saya waktu itu menjadi bagian dari pemantau internasional, international observer, yang tugasnya semacam memberi justifikasi, Bapak Ibu. Ini yang ngelus dodo lah intinya. Jadi misalnya begini. Jadi surat suara di sana itu banyak sekali, teman-teman. Jadi kadang-kadang satu surat itu lipatannya bisa 10 surat suara. Jadi diduga dilakukan oleh satu orang, dengan banyak surat dicontreng. Nah itu kemudian keabsahannya ini yang kemudian menyatakan sah, itu petugas yang kemudian dipilih PBB itu. Ini sah nggak? Sah. Kalau habis itu ditanyakan ke pemantau, observer, ada pendapat sah. Dengan perumusan-perumusan sahnya seperti apa dan seterusnya. Berbahaya kalau dalam satu negara ada masyarakat pemilih yang tidak percaya terhadap penyelenggara. Jangan sampai itu terjadi. Nah, pengalaman kesejarahan kita pernah mengalami pemilu yang kira-kira beginilah. Hasilnya bisa ditebak, yang menang bisa ditebak. Ya, katakanlah sebelum reformasi seperti itu, maka para pihak, orang tua kita, para sesepuh kita membuat lembaga pengawas ini untuk memastikan kualitas prosesnya. Kualitas bagaimana pemilunya dijaga. Jadi nggak sekedar formalitas. Nah itulah sebenarnya esensi dan tugas mulia dari pengawas. Menjaga kualitas proses. Jangan sampai karena banyak kecurangan orang nggak percaya dan lain-lain. Indonesia selalu punya kelenturan, Bapak Ibu sekalian. Kelenturan atas apa yang kita sebut dengan tawasud, ta'adul, dan tawazun. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman berinteraksi dengan para pihak, termasuk tradisi keagamaan kita ini, salah satu yang membesarkan hati kita sebenarnya adalah soal tadi itu, cara pandang moderat dan lain-lain. Saya pertama datang ke Afghanistan, foto nombornya KPU namanya CIC, itu langsung ditangkap polisi, Pak. Petugas keamanan yang dari Amerika. Hanya urusan itu. Apalagi kalau saya motret di situasi TPS banyak orang nih. Kita potret, terus ada perempuan, meskipun tidak kelihatan mukanya, mereka tidak setuju, kemudian si perempuan ini bisa protes ke penerjemah saya minta dihapus foto itu. Dan ini sering kali kejadian. Padahal motivasi kita memotret suasananya, bukan objek apa yang bersangkutan. Ada satu kejadian menarik, bagaimana
hubungan pemilu dengan cara pandang keagamaan ini menjadi penting. Penerjemah saya itu Muslim. Dalam waktu sekian lama itu saya 2 kali mendapat penerjemah. Hari pertama saya di sana, mendadak situasinya chaos, Pak. Jadi langsung rusuh di tempat itu yang saya hari pertama itu belum nyampe jam 10 pagi, jam 4 saya datang ke situ, langsung rusuh, lari saya. Saya udah mikir, nggak tahu ini selamat apa enggak. Ya ini enak diceritakan, pas dialaminya nggak seperti ini, Pak. Pas dialaminya kita ketakutan. Rusuh seperti kerusuhan gitulah. Banyak orang saling pukul dan lain-lain. Nah kemudian sehari, 2 hari, 3 hari kita datang ke TPS yang tadi itu. Betapa cara pandang misalnya orang-orang terhadap benar dan tidak benar. Jadi ta'assubul qabilah, fanatik golongannya tinggi sekali di sana. Jadi ketika habis kenalan, dia akan menanyakan kelompok keagamaan kita gitu. Jadi kalau kemudian kita dianggap menjadi bagian dari kelompoknya, seperti penerjemah pertama saya, dirangkul-rangkulnya kita ini, Pak. Dirangkul-rangkulnya, kamu saudaraku dan seterusnya. Pada kesempatan lain saya punya pengalaman, pertanyaannya sama seperti itu. Saya merasakan yang bersangkutan misalnya dia nanya kelompok keagamaan kita gitu kan, bukan NU Muhammadiyah ini, bukan. Itu kemudian ekspresinya berbeda. Ini yang saya ilustrasikan. Sebagian konflik-konflik itu bisa jadi juga karena faktor pemahaman keagamaan yang ekstrim. Benar itu harus di sisi kanan jauh atau kiri jauh. Kalau salah pun di kanan dan sisi kiri jauh. Tidak ada hal-hal yang bisa dimoderasi gitu, di tengah pemahaman keagamaan, apa yang bisa kita jelaskan tentang pemahaman keagamaan yang tidak kaku dan seterusnya. Ini menjadi modal yang luar biasa. Dan saya kira pesantren, perguruan tinggi, apalagi berafiliasi dengan pesantren, punya kekuatan, punya modalitas, punya kelenturan, punya modal untuk ini. Tentu terlalu kecil kalau peserta pada kegiatan ini berpikiran menjadi pengawas. Tapi saya yakin sebagiannya sangat bisa untuk menjadi pengawas. Saya pun tidak pernah punya cita-cita jadi pengawas. Saya nggak tahu juga akhirnya daftar Bawaslu dan jadi pengawas. Tapi inti dari semuanya adalah Bapak Ibu sekalian, kita berharap kegiatan ini kemudian menjadi stimulus, menjadi pembelajaran baru, perspektif baru buat para peserta yang nantinya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan bagaimana kita menjadikan cara pandang pengawasan, pencegahan, dan juga menjaga kualitas kehidupan demokrasi kita, kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih bermanfaat, bermartabat, dan pada satu sisi sesuai dengan aturan. Sekali lagi, kami atas nama Bawaslu Republik Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, para Romo Kiai, para pengasuh pesantren, dan juga sivitas akademika di Universitas Nurul Jadid, serta juga para peserta, mahasiswa, adik-adik saya, para pejuang yang nanti akan menjadi pengganti kita semua. Selamat mengikuti kegiatan ini, insya Allah bermanfaat dan menjadi modal kita menambahkan pengetahuan, bernilai ibadah, dan bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Afif, mohon berkenan sekaligus untuk meresmikan dan meluncing Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan. Mohon maaf Pak Afif, kami ulang. Mohon berkenan untuk sekaligus meresmikan dan meluncing Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan.
Mohon izin Pak Afif, apa suara kami terdengar dari sini? Terdengar, Mas. Nggih, baik, mohon Oke. izin Pak Afif dalam acara ini mohon berkenan Pak Afif untuk meresmikan dan meluncing Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan secara virtual. Baik, para kiai, Bapak Ibu sekalian, para peserta, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak Ibu sekalian, acara kuliah pengawasan sekaligus wawasan kebangsaan dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya ialah penandatanganan MOU antara Universitas Nurul Jadid dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Mohon berkenan Rektor Universitas Nurul Jadid bersama Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk maju ke depan. Selanjutnya foto bersama. Mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan dari Rektor Universitas Nurul Jadid kepada Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berikutnya pemberian cenderamata dari Bawaslu Kabupaten Probolinggo kepada Rektor Universitas Nurul Jadid. Mohon maaf, pemberian kenang-kenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Rektor Universitas Nurul Jadid. Berikutnya mohon berkenan kepada Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Bapak Fatul Qorib dan Bapak Aang Hunaifi SHMH untuk maju ke depan. Dan selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan dari Rektor kepada Bawaslu Kabupaten Probolinggo dan kepada Bapak Aang Hunaifi sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Provinsi Jawa Timur. Mohon berkenan kembali ke tempat. Kenang-kenangan dari Rektor Universitas Nurul Jadid kepada Bawaslu Republik Indonesia akan kami kirimkan melalui pos.